Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Sama-sama ya. Yuk. Semangat ya adik-adik ya. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Sama-sama ya, Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi ya. Oh, sekali lagi. Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Pastikan berbuah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Baiklah adik-adik semua, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita saatnya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, simpan, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, simpan di hatimu, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan Yesus tolong. Yesus tolong padaku. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan Yesus untuk menolong kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong kami, berikan kepada kami kemampuan, berikan kami hati seorang murid untuk mau dengar akan firman Tuhan, dan mampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai, salam adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Betul adik-adik? Nah, saat ini mari adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Good. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya, siapa di sini yang punya teman? Angkat tangan. Baik teman di rumah, di sekolah, di tempat les, di mana saja. Pasti semua punya teman. Dan apakah ada teman di sekolah maupun di rumah yang nakal? Ada? Teman yang nakal di rumah maupun di sekolah, di mana aja? Pasti ada anak-anak yang nakal. Nah, ada 3 orang teman yang bernama Dodo, Vicky, dan Nani. Saat itu, Dodo dan Vicky sedang asik bermain jual-jualan. Tahu ya adik, memang jual-jualan? Di mana Dodo jadi pemilik toko dan Vicky menjadi langganan yang datang berbelanja. Sedangkan Nani hanya memperhatikan Dodo dan Vicky bermain. Dia ingin sekali bermain bersama teman-temannya itu. Saya ikut main dong, kata Nani. Saya bisa jadi anak Vicky yang disuruh pergi ke toko Dodo untuk berbelanja, kata si Nani. Ah, tidak boleh. Kamu nakal, Nani. Saya tidak mau bermain denganmu, kata si Vicky. Jangan begitu, Vicky, jawab si Dodo. Kan lebih asik kalau kita bermain bertiga, kata si Dodo. Ayo Nani, kamu bisa jadi penjual telur yang membantu di tokoku. Apakah kamu mau? Hore, dengan senang Nani mengangguk. Saya mau. Lalu Nani duduk di sebelah Dodo dan mulai menghitung telur-telur di keranjangnya. 1, 2, 3 dengan penuh sukacita. Kenapa ya Vicky tidak mau ikut Nani bermain dengan mereka? Ada yang tahu? Betul. Ya, karena menurut Vicky Nani anak yang nakal. Jadi dia takut nanti Nani mengganggu permainan mereka. Dan menurut kalian adik-adik, bagaimana perasaan Nani setelah Vicky mengusirnya dan tidak mengajak dia bermain? Betul, pasti perasaannya sedih. Dan apakah kalian pernah disebut anak nakal dan diusir tidak boleh bermain sama teman-teman? Apakah pernah? Adik-adik? Dan bagaimana perasaan kalian saat itu? Ya, pasti tentu adik-adik sedih karena tidak diajak bermain seperti Nani. Bagaimana perasaan Nani saat ia mendengar Dodo berkata bahwa ia dapat menjual telurnya di toko Dodo? Bagaimana? Wah, dia senang kan? Dia senang, dia bisa menjadi pembantu di toko Dodo untuk menjual telurnya. Nah, dari ilustrasi cerita ini, Tuhan Yesus mendengar kita berbicara adik-adik. Perkataan siapa yang Tuhan dengar dan Tuhan sukai? Apakah Vicky atau Dodo? Tentu Dodo. Kenapa? Adik-adik, Tuhan Yesus senang dengan perkataan Dodo. Ada yang bisa? Ya, betul. Karena Dodo anak yang baik, ramah, dan dia mau mengajak Nani bermain bersama-sama dengan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir orang. Dia menerima semua orang yang ingin datang mendengar firman-Nya. Tuhan Yesus ingin kita semua dekat dengannya, bergaul dengannya, bersahabat dengan Tuhan. Meskipun kadangkala kita nakal, tapi Ia tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus tetap mengampuni dosa kita. Dan Ia tidak membeda-bedakan apakah kita itu baik, anak yang baik, atau anak yang nakal.
tetapi Ia mau supaya kita berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memanggil Yohanes, Yakobus, Andreas untuk menjadi murid-muridnya. Saat ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga memanggil yang bernama Matius. Siapa yang tahu siapa Matius itu? Ya, betul. Matius adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai, ada yang tahu apa itu pekerjaan pemungut cukai? Ya, adalah seorang yang bekerja untuk menarik pajak dari penduduk di sekitarnya yang memiliki penghasilan dari jual beli, dari usaha jual buah atau sayuran pada zaman itu yang diserahkan kepada pemerintahan Romawi melalui pemungut cukai yang bernama Matius. Hal itulah yang membuat banyak kesempatan untuk Matius berbuat curang, berbuat memeras dan sebagainya yang tidak sesuai, yang membuat orang lain susah. Oke, yuk adik-adik kita belajar cerita tersebut. Kita ambil Alkitab kita. Ayo, kita ambil Alkitab. Ya, kita ambil Alkitab kita buka di dalam Matius 9. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Sudah dapat adik-adik? Ya, judulnya adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Adik-adik bisa baca dan renungkan dari Alkitab ini, di mana saat itu Tuhan Yesus sedang berada di namanya kota Kapernaum. Pernah dengar? Ya, Kapernaum itu adalah kota yang berada di dekat pantai, yang dimana saat itu Tuhan Yesus berjalan terdapat sebuah kantor kecil. Kantor kecil itu adalah kantor dari si pemungut cukai. Pada zaman Romawi, mereka memungut cukai dari orang yang menjual beli buah, sayuran, dan sebagainya, kambing domba dan sebagainya. Di Kapernaum, mereka diwajibkan penduduk-penduduk sekitar itu untuk membayar pajak. Mereka dipungut pajak. Jika tidak membayar pajak, maka mereka tidak boleh berjualan lagi di sana. Mereka tidak boleh berusaha. Nah, uang pajak itu dibayarkan kepada pemerintah Romawi melalui seorang yang bernama Matius. Ya, tadi sudah Kak Sifra beritahu siapa itu Matius. Nah, setelah Yesus di ayat 9 berkata, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius dan mengikuti dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai yang orang berdosa itu? Yesus mendengarnya. Ayat 12. Dan berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Apa arti dari perkataan Tuhan Yesus itu, adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya. Padahal orang-orang saat itu sangat membenci Matius karena dia adalah si pemungut cukai yang merampas, yang memeras penduduk-penduduk di Kapernaum, yang berbuat curang, tidak adil. Tetapi Tuhan Yesus tetap memanggil dia. Hai Matius, ikutlah aku. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan seperti ilustrasi tadi tentang si Dodo. Ingat Vicky dan Nani? Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kedudukan sosialnya ataupun kepercayaannya, pekerjaannya, tidak. Tapi melainkan Tuhan Yesus melihat siapa? Hati kita. Dia melihat hati Matius. Tetapi ada aja orang-orang yang tidak suka, yang tidak senang dengan keputusan itu. Yaitu siapa tadi dicerita tadi? Orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang tidak mengerti tentang kasih Allah, yang tidak pernah bersyarat, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang mau mengasihi dan mengampuni orang yang berdosa. Tuhan Yesus ingin mengubah orang dan menjadikan orang itu berguna kepada Allah.
Nah, adik-adik melalui pelajaran cerita hari ini, adik-adik boleh belajar bahwa Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai menjadi murid-muridnya tanpa membeda-bedakan dan menganggap diri mereka dan kita semua anak-anak lainnya sebagai yang patut dihargai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semua orang itu berharga di mata Tuhan, dan kita belajar bahwa kita harus bergaul dan berteman dengan semua orang, semua anak-anak yang lain, baik itu yang anak baik maupun anak nakal, tanpa membeda-bedakan, supaya kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi berkat buat mereka, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi kita, maka kita pun mengasihi mereka. Amin adik-adik? Amin. Oke, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 17. Ya, dibaca Alkitabnya adik-adik, kita menghafal bersama-sama ya. Markus pasal 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Markus 1 ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sudah hafal adik-adik? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar untuk kami mengasihi semua orang. Kami boleh belajar tentang Tuhan Yesus yang memanggil Matius. Walaupun dia berdosa, dia berbuat curang, dia pemungut cukai, tetapi Tuhan tetap memanggil dia. Tuhan tetap mengasihi dan mengampuni dosanya. Dan dia boleh menjadi murid Kristus yang baik, yang diubahkan hari pas hari menjadi berkat saksi Kristus. Dan kami anak-anak-Mu, ajar kami untuk kami berani, untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah kami boleh bergaul dan berteman dengan semua orang, dengan semua teman-teman di sekitar kami, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada, untuk kami menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Bila firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berakar menjadi berkat buah yang hidup, yang manis untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.